Nama saya Stanley. Hari ini kita akan bikin percobaan meniup balon dengan cuka sama baking soda. Bahannya adalah cuka sama baking soda dan sarung tangan karet atau balon. Terus ada mangkok kosong. Pertama-tama kita taruh ini segini di situ. Sekarang baking sodanya masukkan ke dalam ini, ke dalam. Setelah kita mengasihkan baking soda ke dalam balon ini atau sarung tangan karet, kita akan kayak gini. Kita gini. Keren. Wow. Ini udah jadi, teman-teman. Dadah. Dadah, God bless you. Cerah, Ardi, Hardi, dan juga Dani udah ada di Candi Trowulan. Mereka semua merupakan pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sangat sibuk untuk melakukan tugas. Tugasnya itu adalah membuat laporan. Dan tiba-tiba, tiba-tiba dengar suara itu. Suara itu dari Handi. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu langsung segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka. Mereka berdua melihat Handi berada di lubang dan hanya kelihatan tangannya saja. Ardi dan Dani langsung menarik berusaha menolong Handi. Tetapi mereka semua berteriak. Teriak itu sangat keras dan mereka bertiga ikut terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Tempat apa ini? Mereka semua serontak kebingungan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki itu ngomong. Bapak, sambil gemetar ia ngomong, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa itu sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu. Gajah Mada. 3 anak itu serontak ngomong kayak gitu. Ya, benarlah, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang yang sangat berguna. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang yang berguna? Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapatkan prestasi matematika tertinggi di kelasku. Belum cukup. Kalian semua harus mendapatkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mulai mengajukan ide. Halo guru-guru sekolah, tunas bangsa, saya Naomi 3C. Saya mau bikin sains. Sekarang kita
Bahannya tepung sagu sama pewarna, gunting sama air sama gelas kaca. Sekarang saya mau gunting. Kita tuang sama air sama pewarna. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang kalau kita pakai tenaga, dia nggak tembus. Tapi kalau kita pakai tangan lemas, dia masuk tembus. Kalau yang lemas kayak gini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Cildian. Saya sekolah di Tunas Bangsa, kelas saya TKA. Dan sekarang Gili bakalan mencoba rasa-rasa yang di piring ini ya. Kecap asin berarti. Pahit berarti obat sirawan. Garam, asin, saus tomat, manis, gula. Manis berarti gula. Madu. Kecut berarti jeruk nipis. Saus sambal pedas. Dadah, udah ya. Halo, nama saya Wesley. Saya di kelas 8, saya akan menjelaskan struktur tumbuhan. Nomor 1, fungsi akar. Akar ada struktur tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah, dan juga berfungsi untuk menahan posisi tumbuhan di atas tanah. Nomor 2, fungsi batang. Batang pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penyangga. Batang juga terdiri atas pembuluh yang menyalurkan air dan mineral yang penting ke seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya, sehingga fungsi batang yang lain adalah memastikan tumbuhan mendapat sinar matahari. Nomor 3, fungsi daun. Daun memiliki bentuk dan ukuran tertentu sehingga dapat melakukan tugas penting membuat makanan seefisien mungkin. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap dan tumbuh memiliki daun yang lebih lebar agar dapat menangkap sinar matahari sebanyak mungkin. Nomor 4, fungsi bunga. Bunga atas kembang
merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yakni benang, sari, dan putik. Nomor 5. Fungsi buah. Buah adalah tempat penyimpanan makanan cadangan, membungkus dan melindungi biji. Berfungsi juga untuk membantu proses penyebaran biji. Itu dari saya. Terima kasih. Nama saya Kevin dan saya kelas 2A. Hari ini saya akan melakukan eksperimen cara membuat es krim tanpa mesin. Alat dan bahan-bahannya adalah garam, susu cair, box, dan es batu. Cara membuatnya: pertama, masukkan es batu ke dalam box. Kedua, masukkan garam ke dalam es batu. Kemudian digoyang-goyang agar tercampur rata. Ketiga, masukkan susu cair ke dalam es batu. Kemudian digoyang-goyang selama 15 menit. Nah, es batu berfungsi untuk membekukan es krim, sedangkan garam berfungsi untuk menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun akan menyerap banyak kalor dari susu cair, sehingga susu cair dapat membeku. Setelah diaduk-aduk selama 15 menit, ini dia hasilnya. Wow, keren sekali!
Pesan saya, apabila teman-teman ingin membuat es krim, tolong perhatikan bahan-bahan yang digunakan agar rasa es krim memuaskan dan enak. Jangan menyerah dan tetap semangat apabila es krim yang dibuat membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Sahabat Edward Setiawan, saya kelas 7B. Ini saya akan berolahraga bersama keluarga, jogging. Inilah jogging saya bersama keluarga hari ini.